Pernah lihat di Surabaya? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Konon kabarnya di Bandung ada, saya pernah dengar teman saya cerita bahwa dia ada di Bandung, sekecil ini burungnya. Saya sendiri pertama kali ngelihat langsung waktu saya ada dalam perjalanan dari Boston kemudian ke LA untuk sebuah kepentingan sekolah. Saya itu ditampung oleh seorang anggota jemaat di sana. Nah, suatu pagi ketika saya sedang ngopi itu, saya melihat ibu yang menampung saya di rumahnya itu sedang ngambil gitu ya, kayak apa sih tempat minuman sebenarnya, persis seperti ini. Ini itu bukan bunga, tetapi tempat minuman dalam bentuk kecil yang kemudian tertentu yang kemudian ditaruh di atas gini. Saya tanya, ada apa Bu? Oh, dia bilang ini untuk burung kolibri. Pernah lihat burung kolibri? Saya bilang, saya belum pernah lihat burung kolibri. Bapak tunggu aja, nanti sebentar dia datang. Dan benar saudara-saudara, beberapa menit kemudian saya lihat burung kolibri itu datang gitu ya. Nah ini tuh cairannya itu seperti air dikasih madu gitu. Segini doang burungnya itu. Sejempol. Kecil banget. Dia mengepakkan sayapnya dengan kencang, ujungnya itu, paruhnya itu tajam sekali, dan dia kemudian minum di situ. Minum beberapa saat gitu ya, kayak helikopter itu di tempat di posisinya gitu, terus dia minum gitu, terus kalau sudah puas dia pergi, terus temannya datang. Saya itu waktu itu sedang menyelesaikan studi saya tahu ada banyak hal yang harus saya hadapi, tetapi pemandangan itu mengingatkan saya pada bagian yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama hari ini, khususnya di akhir tahun ini. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan pula khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Termasuk juga diberi minum ya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Giliran Bapak Ibu untuk membacanya mulai dari 32 sampai 34. 1, 2, 3. Sampai bagian ini ya. Mic-nya bisa dinaikin dikit volumenya. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah punya anak seukuran anak ini? Boleh angkat tangan yang pernah punya anak kecil? Yang sekarang tambah besar dan mengesalkan itu ya. Apalagi mantunya, apalagi pas istrinya. Bapak Ibu mungkin kesel. Tapi saya ingat ketika punya anak berumur kecil, kita itu ngajarin dia untuk berdiri kan. Dan kita selalu bilang apa? Nak jangan takut nak, ayo berdiri. Nak jangan takut nak, jangan khawatir nak, ayo berdiri. Ketika anak itu sudah bisa berdiri dan kemudian rambatan begitu ya, kita seneng. Tetapi challenge-nya kita naikin. Nak jangan cuma rambatan, ayo berdiri tegak tanpa rambatan dan kemudian ayo berjalan. Dan kita menyemangati itu kan.
Saya masih ingat saya menyemangati anak saya waktu itu masih kecil. Ayo nak berdiri. Ya 2-3 langkah jalan. Bagus. Kita senang langsung kedubrak. Dia jatuh kena meja. Kita bilang jangan takut nak. Ayo nak yang berani. Coba lagi. Anaknya berdiri dan kemudian kita sengaja tarik jarak agak jauh. Ayo ke sini ke papa. Ya 2, 3, 4, 5 langkah terpenuhi kita senang. Nubruk kulkas kali ini. Tapi kemudian kita bilang sama dia apalagi, jangan takut nak, jangan khawatir, ayo yang berani. Sampai akhirnya dia bisa berdiri. Sampai akhirnya dia bisa berjalan. Sampai akhirnya dia bisa berlari. Dan tepat pada waktu itu saya tahu apa yang Bapak Ibu ajarkan, termasuk apa yang saya ajarkan. Kita bilang apa Bapak Ibu? Ketika dia di mall dan kemudian dia sudah bisa berdiri dan berlari, apa yang kita bilang? Hati-hati loh, hilang loh ya. Hilang loh ya. Apalagi anak kecil ketika melihat pintu lift itu dibuka dan kemudian dia lebih cepat dari kita lari ke situ, sementara boyok kita udah lansia walaupun usia paruh bahaya, kita langsung khawatir, nah, jangan, jangan, jangan. Pintu udah tertutup. Dan kita nggak tahu dia naik atau turun. Lalu kita bagi tugas sama pasangan kita. Saya cari ke atas, kamu cari ke bawah gitu ya. Dan segera nyari. Ketika anak itu udah bisa jalan dan kemudian dia naik tangga ke lantai kedua, inguk-inguk dari balkon. Bapak Ibu bilang apa? Hati-hati nak, jangan terlalu berani. Kamu jatuh. Nyampe surga tapi papa mama nangis kan. Jadi sebenarnya yang benar kita ajarin tuh yang mana sih Bapak Ibu? Jadi Yang ayo berani, jangan konsekuensi takut, sama. jangan khawatir, gas aja nak. Atau kemudian kita bilang sama anak itu, hati-hati nak, jangan terlalu berani. Hidup ini punya resikonya sendiri. Saya rasa Bapak Ibu kita akan setuju ini ya. Bahwa dalam kadar tertentu kita itu membutuhkan rasa khawatir. Untuk menjaga kita dari kecerobohan dan bahaya. Setuju? Ya sama seperti anak tadi kan, kita ajarin kan. Nak jangan terlalu berani, nempel orang sana sini, diculik hilang loh. Benar, kekhawatiran kita beralasan sebab itu pernah terjadi. Ketika anak ingo-ingo di balkon, apalagi kalau kita tinggal di apartemen, pikiran kita langsung melayang ada anak yang pernah jatuh dan meninggal. Kita punya data untuk menjadi khawatir, untuk mengingatkan dia tidak mencoba seperti itu. Ayo waktu Bapak Ibu tadi nyetir di jalan atau disetirin orang. Yang paling berbahaya di jalan adalah orang yang bilang nggak punya rasa takut kan. Nyetirnya kenceng, potong sana, potong sini. Kiri, kanan, kalau bisa atas bawah. Dan kalau ditegur dia bilang apa? Nggak takut saya. Nah, iya kamu nggak takut, kita yang takut. Yang paling berbahaya justru orang yang nggak punya rasa takut itu. Sebab dia bisa ceroboh dan kecerobohannya itu bisa menyebabkan Anda dan saya dalam masalah. Bayangin karena ini mayoritas ibu-ibu ya, kita ngerasa nih bapak-bapak aja deh. Bayangin Bu Ibu, saya itu diminta bicara kepada satu bapak. 17 tahun pernikahan, 15 tahun nggak kerja. 2 tahun pertama kerja, terus di stop atasannya, dan kemudian dia nggak mau kerja lagi. Si ibu yang kerja, jungkir balik. Dan karena udah nggak tahan, dia datang dan minta saya ketemu bicara sama suaminya. Jadi saya datang bicara sama suaminya. Lagi ngopi. Pak WP mau ngopi? Boleh Pak. Terus dia teriak, Mah, Pak WP mau ngopi, tolong bikinin. Udah nggak kerja, nyuruh-nyuruh. Bagus. Lalu ketika istrinya bilang, Pak WP biar ngobrolnya enak, saya keluar sebentar ya. Silahkan. Saya tanya, Bapak 15 tahun nggak kerja? Betul Pak WP. Tapi Tuhan pelihara loh Pak. Tuhan pelihara lewat apa Pak maksudnya? Istri saya dikasih rezeki banyak. Nggak khawatir saya. Bapak sebagai laki-laki nggak merasa bersalah nggak kerja. Gak usah Pak WP, kita di dunia cuma sementara.
Kita itu harus nyiapin bekal ke surga gitu kan ya Pak ya? Oh. Tapi Bapak 15 tahun loh. Nanti Bapak punya anak laki dan perempuan. Kira-kira apa yang mereka bisa teladani dari Bapak? Gak usah khawatir Pak WP. Manusia memang banyak salahnya. Teladan cuma Tuhan Yesus aja. Ayo kalau ibu-ibu punya suami kayak gini. Dibina atau binasakan? Kasih kopi pakai cyanida atau enggak? Ya kan, orang yang sama sekali nggak punya rasa khawatir, itu dia bisa tidak bertanggung jawab atas hidup. Bisa ceroboh, bisa membawa dalam bahaya. Coba bayangkan ibu-ibu nggak punya rasa khawatir dan cemas. Anak ibu-ibu bilang gini, mah makanannya udah basi, makan. Tuhan pelihara anak. Ya enggak lah. Banyak rumah tangga bertahan kan karena ibu-ibu punya rasa cemas dan khawatir kan. Sekarang duduk di sini aja udah mikir kok nanti siang. Besok pagi sarapannya apa ya? Tadi pagi kok suamiku makannya dikit, kok anakku makan dikit nggak enak ya. Besok makan apa ya? Kekhawatiran itu pada kadar tertentu, perhatikan perkataan ini, membuat kita berjaga dari kecerobohan dan bahaya. Kata kuncinya adalah pada kadar tertentu. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini? Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu. Kalau pengalaman hidup kita mengatakan bahwa kita butuh kekhawatiran pada kadar tertentu, mengapa Tuhan Yesus berkata, gak boleh sama sekali khawatir. Jangan khawatir. Mengapa hikmat yang kita temukan dari pengalaman kita berbeda dengan yang Tuhan Yesus katakan? Kata kuncinya adalah memahami kata khawatir yang Tuhan Yesus pakai. Yunani 01. Kata yang diterjemahkan sebagai khawatir adalah kata Yunani itu merimnao yang berasal dari akar kata yang mempunyai makna to be pulled apart in different direction. Ditarik ke sana kemari alias tercerai berai. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, khawatir itu adalah kondisi pikiran di mana pikiran kita itu sudah ditarik ke sana kemari, sudah tercerai berai. Minta tisu punya Bu. Tisu biasa aja. Ibu-ibu biasanya bawa kok. Tisu lap, kanebo, sembarang kalir ibu-ibu bawa, punya ya. Tisu kering satu lembar aja. Kalau tisu basah saya bawa. Tisu kering. Nah, makasih Bu. Satu lembar tisu ya. Pak, tarik Pak. Ya. Bu, pinjam tangannya satu Bu. Bu Linda. Ini. Hitungan satu, dua, tiga kita tarik ya. Ibu yang sebelah sini ya. Oke. Satu, dua, tiga. Tarik yang kencang. Dominan, benar. Langsung dapat kepingan terbanyak. Ini. Sini. Pak Yu ini sabar banget pasti orang. Nah, ini arti kata dasarnya itu ini. Kalau pikiran kita seperti tisu, ditarik ke sana kemari, kalau yang narik tiga hal, sobeknya jadi tiga hal kan. Ini Pak Yu nih, ngalahan dia. Ya. Ini Bu Linda dominan ya. Ini saya tengah-tengahan ya. Nah coba seandainya yang narik itu 4, 5 jadi berkeping-keping. Nah yang Tuhan Yesus maksudkan itu apa sih? Kondisi khawatir adalah kondisi di mana pikiran ditarik sana sini. Soal suamiku, kapan dia bosan sama selingkuhannya. Soal anakku kok enggak punya pacar. Soal usahanya keluarga kok susah. Soal kesehatanku sendiri piye. Soal cucuku kok ya sakit. Gitu. Semua pikiran kita tertarik ke sana kemari. Tercerai berai kayak begini. Dan orang kalau pikirannya sudah tercerai berai kayak begini, dia nggak bisa menikmati hidup loh. Datang ke restoran Chinese food paling mahal di Surabaya. Disajikan, ngobrol sama temennya. Baru makan, terus bilang, bojoku kapan balik yo?
Terus aku ya udah ngerti semangat aja. Terus makan, rasanya nggak enak. Makan ingat suami yang nggak pulang. Baik. Tapi waktu mau tidur, nggak ingat suami. Terdengar suara perut keroncongan. Ini kan nggak matching kan? Ini kurusnya kapan kalau kayak gini? Belum bapak ibu nyetir di jalan. Lihat anak jual koran. Terus ingat cucuku gimana ya. Nggak konsen nyetirnya. Pikiran yang tercerai berai kayak begini membuat kita nggak bisa menikmati kehidupan. Memikirkan sesuatu yang bukan pada saatnya. Lalu teman ibu-ibu akan berkata begini, tenang, tenang, wes gak usah mikir suami, wes kabil anangan podo ae, wes kita mangan ae, gitu ya. Tapi pikiran bapak ibu, pikiran ibu-ibu masih, ya kan? Tuhan Yesus tuh melarang jangan khawatir dalam arti yang apa? Bukan dalam arti ketika kepikir ya. Tetapi khawatir sampai pada titik di mana pikiran kita ditarik ke sana kemari, tercerai berai, nggak mampu berfokus kepada apapun, termasuk berfokus pada Allah. Orang yang khawatir, orang yang takut, nggak bisa beriman. Makanya Tuhan berulang kali berkata di dalam Alkitab apa? Jangan khawatir. Karena pikiran yang terpecah belah menyebabkan kita susah beriman. Susah percaya. Mengapa Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, jangan hidup dalam kondisi yang pikiran terpecah belah nggak karuan. Kenapa? Karena Allah mengerti kebutuhan kita. Maka percayalah pada pemeliharaannya. Lihat argumentasi yang Yesus katakan ya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini, kalimat ini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Kalimat ini, itu argumentasi dari gede ke hal yang kecil. Saya bahasain sehari-hari. Bapak Ibu pernah beli motor nggak? Kayaknya levelnya Bapak Ibu bukan beli motor deh, beli mobil pernah. Ya, datang ke dealer. Nah, waktu saya pesan mobil itu, apa itu SPK ya, surat pemesanan kendaraan mobil atau apa itu di sebelah saya AIAI 65 Surabayaan. Ya, sebelahan persis. Ngomongin kenceng. Karena dipikir tiap orang kayak dia susah dengar gitu. Nih, katanya sama salesnya, Jolali yo, aku kan tuku mobil 600 juta ya nih. Baru 600 juta. Saya 200 juta aja nggak sombong. Ya AI gimana? Lu kok AI, CC toh. Ya C gimana? Jangan lupa ya, nih aku minta payung dua ya. Sama jaket motor itu ya untuk sopirku ya, tambah no ya, tulis di situ. Tuh kira-kira sales ngasih nggak? Ini beli mobil 600 sekian juta ini. Jatahnya sebenarnya satu payung. Karena si AI Surabaya ini minta dua, kasih nggak? Kasih nggak seberapa. Terus ketika dia minta jaket, kasih nggak? Oh disamberin sama dia, jaket paling berapa sih? 50-60 ribu kan? Tapi pernah nggak Bapak Ibu beli jaket dapat mobil? Beli payung dapat mobil pernah? Nih kamu jual payung toh, aku kan beli dua, bonus ono mobil ya nih. Nanti penjualnya akan bilang gendeng iki. Arek arek menur iki. Nah argumen Yesus itu kayak gitu. Kenapa dia perhatiin kalimat ini? Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Maksudnya gini, Tuhan itu kan ngasih hidup. Sesuatu yang nggak bisa kamu usahain sendiri. Benar kan? Kehidupan datang dari Tuhan kan? Mosok Tuhan nggak kasih yang lebih kecil yang namanya makanan supaya kamu tetap hidup. Bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Tuhan itu kan memberi tubuh jasmani ini kan, sesuatu yang nggak bisa kita hasilkan sendiri kok. Masa yang lebih kecil yaitu soal pakaian Tuhan nggak ngasih.
argumentasi dari besar ke kecil. Terus kemudian Tuhan Yesus kasih argumentasi yang lain. Dari kecil ke besar. Lihat ini, kalimat ini. Pandanglah burung-burung di langit. Kecil toh, cilik toh, tidak berharga toh, nggak bernilai toh. Itu aja diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Kecil. Apalagi awakmu yang gede, rek, 5 kilo seminggu. Masuk Tuhan nggak pelihara, masuk Tuhan nggak kasih beras sumu sih gitu. Lihat, lihat, lihat. Lihat bunga yang tidak menghiasi dirinya, yang nggak punya peralatan makeup selengkap ibu-ibu, kecil. Itu dihiasi dibiarkan Tuhan tumbuh tanpa bekerja dan meminta, right? Apalagi kamu manusia. Duh, waktu saya ngomong kalimat ini gini ya, saya begini gini. Tuhan Yesus itu sebegitu ingin meyakinkannya, dia pakai dua jenis argumentasi. Dari besar ke kecil. Yang gede tubuh dan hidup dikasih kok. Masa yang kecil nggak dikasih? Kemudian dikasih argumentasi dari yang kecil ke yang besar. Alias apa sih? Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Ya seperti ibu-ibu toh. Mandi nak, kita telat. Wanake saya melayu-melayu nggak karuan. 2 kali mama bilang mandi. Anaknya langsung tunduk. Karena tahu mamanya serius. Soalnya kalau 3 kali sudah ngangkat gagang sapu. Mandi nak gitu ya. Dan anaknya bilang, papa belum. Terus Anda ngelirik suami Anda. Betapa pentingnya bagi Yesus kita punya pikiran yang utuh. Betapa Yesus tahu kekhawatiran menghancurkan kesatuan pikiran, orang nggak bisa menikmati hidup. Dan bukan cuma nggak bisa menikmati hidup, dia terpenjara oleh rasa takut. Dan di penjara itu nggak menyenangkan. Apalagi oleh kekhawatiran kita. Kehadiran kekhawatiran itu tak terhindarkan. Kadang-kadang keingat, 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 keingat. Tetapi terpenjara dalam kekhawatiran adalah pilihan. Kalau kita membiarkan diri kita terpenjara, pikiran kita kecil-kecil berantakan di mana, itu pikiran kita. Pilihan kita. Makanya Tuhan Yesus sampai memberi 2 pola argumentasi itu. Karena menurut beliau penting bagi kita pikiran yang nggak terpecah itu. Argumentasi yang lain. Allah memegang masa depan kita. Karena itu carilah kerajaannya. Semuanya itu apa sih maksudnya? Makan, minum, pakaian dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu bayangin ya. Bapak Ibu lagi makan sarapan. Tiba-tiba anak Bapak Ibu datang dengan takut. Kenapa nak? Mau nanya mah, Pak, jangan marah ya. Boleh. Boleh mau nanya apa? Aku boleh ikut sarapan nggak? Ayo. Kalau anak Anda tahu-tahu ngomong kayak gitu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sambet ya, Rek, ini. Loh, emang kamu ngapain, nak? Ya kamu anak kami, kamu boleh makan. Boleh ya? Terus dia duduk, terus dia makan. Terus saya makan, dia bilang, besok boleh ikut makan lagi nggak? Syok nggak kalau anak Bapak Ibu ngomong kayak gitu? Emang kamu buat salah apa, nak? Nggak apa-apa, mami, papi. Aku cuma ngerasa aku itu nggak pantas kalian beri makan. Wis bener bahwa psikologi. Error anak iki. Ini diajari sopo iki?
Tapi Bapak Ibu, Anda dan saya sering seperti anak itu. Ya mungkin karena kita merasa bersalah, mungkin karena kita merasa diri kita nggak baik, bukan orang Kristen yang oke, kita mungkin merasa banyak dosa yang kita sembunyikan, sehingga kita takut. Hari ini aku dikasih makan nggak ya sama Tuhan ya? Hari ini kasih rezeki nggak ya? Tokoku diberkati nggak ya? Dengerin Bapak Ibu, itu mentalitas budak. Kita ini anak. Orang tua kita memberi makan bukan karena nilai kita tinggi, bukan karena kita pintar, bukan karena kita taat, bukan karena kita ngelakuin segala hal yang baik itu. Tetapi dia memberi makan kita karena dia orang tua kita. Dan Bapak Ibu kalau orang tua kita, orang tua zaman dulu bahkan dia ngelakuin seperti ini. Wah enak nih mah ada ayam. Kamu mau nak? Mau. Terus bagian paha kita berikan ke anak kita. Dada ke suami, ibu ceker aja. Sampai orang berpikir, hobinya kok ceker ya? Padahal ibu-ibu nggak hobi, ibu-ibu hanya ingin memberi yang lebih baik kepada anak dan suami. Iya kan? Lihat loh kalimat ini. Semua itu dicari, diupayakan dengan ngongso oleh bangsa yang nggak kenal Tuhan. Bangsa yang nggak tahu bahwa Allah itu Bapa dan kalau dia Bapa dia memelihara. Bapamu yang di surga tahu kamu butuh semuanya itu. Jangan punya mentalitas budak kalau kita ini anak. Kita ini anak-anak Allah karena penebusan Kristus dan karena itu Tuhan berjanji menyediakan makan, minum, dan pakaian. Kebutuhan basic Tuhan janjikan. Lifestyle atau gaya hidup tidak Tuhan janjikan. Punya pakaian, kebutuhan, iya, musuh ibu-ibu keluar tanpa pakaian. Tetapi kalau ibu-ibu sudah berkata, bapak-bapak sudah berkata, kalau nggak pakai merek itu, badanku gatel, alergi. Tanganku geringgingan kalau tasnya nggak bermerek. Itu lifestyle. Ya, Tuhan tidak bertanggung jawab untuk lifestyle. Tuhan bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup minimal. Punya rumah kebutuhan, tapi kalau belum punya asal masih bisa kontrak, ya cukup lah. Sambil terus berupaya dan berdoa. Jadi argumentasi Tuhan Yesus apa? Tuhan tahu kebutuhan, Tuhan itu memegang masa depan. Karena ketakutan, kekhawatiran kita itu sumbernya cuma dua. Satu, Anda punya penyesalan di masa lalu, punya dosa di masa lalu, takut terungkap, itu menyebabkan rasa takut. Nanti nek suamiku tahu gimana ya, aku sudah pinjol, udah utang 400 juta nih Pak WP, jangan sampai dia tahu ya Pak. Gitu ya. Nah suami Anda enggak ngerti toh. Oh dia waktu didatangi debt collector itu tak selemurno, tak bilang itu suruhane mantanku dulu itu Pak gitu. Suamiku kok ya bodoh percaya ya Pak gitu ya. Penyesalan membuat kita hidup dalam ketakutan. Dan satu lagi, masa depan. Ketidaktahuan bisa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan. Nanti harga emas naik atau turun ya? Nanti indeks harga saham gabungan naik atau turun ya? Investasiku naik atau turun ya? Nanti, nanti, nanti semua hal yang kita nggak tahu itu membuat kita ngerasa takut. Makanya nggak heran kalau di Wisma Mukti dekat tempat saya tinggal itu kan ada suhu yang dianggap pinter toh. Kalau udah akhir tahun gini, awal tahun tuh parkiran mobilnya rame tuh. Di situ. Kenapa? Karena orang pengen cari tahu. Cari tahu, cari tahu. Walaupun nggak benar, orang nggak peduli. Yang penting aku ada pegangan, Pak. Padahal sikap imam justru sebaliknya. Walaupun saya nggak tahu, satu hal yang pasti, yang saya imani, Bapak di surga memelihara.
Nah, tiap kali saya bicara tentang ini, orang tuh sering ngomong gini, ya Pak WP mah pendeta, nggak punya ketakutan kayak kita-kita ini. Bapak Ibu siapa bilang Bapak Ibu? Ketika anak pertama saya bertumbuh dan berkembang dewasa, lancar, kami tidak punya banyak kekhawatiran. Dia ada di China sekarang. Tetapi ketika anak yang kedua umur 4 tahun terlambat bicara, kami itu udah punya kekhawatiran dulu. Dia bisa ngomong nggak ya? 4 tahun kok cuman bisa papa, mama, koko, mamam. Itu doang. Teman-temannya udah ngecipris ke sana kemari. Anak saya nggak bisa ngomong. Terus oke lah, kami 2 tahun terapi, semua problem itu selesai, dia bisa ngomong, bisa lancar. Kelas 4 SD nilainya turun drastis semua. Membuat saya dipanggil kepala sekolah. Saya sih nggak takut dipanggil kepala sekolah. Saya tidur sama kepala sekolahnya kok. Nah, kepala sekolahnya istri saya sendiri. Jadi anak saya buat masalah, wali kelas bingung. Nah dia bingung mau panggil mamanya, kepala sekolahnya. Akhirnya yang dipanggil saya kan. Terus saya ketemu wali kelasnya, terus gimana Pak? Oh iya Bapak ketemu aja sama ibu kepala sekolah. Ya kayak reuni keluarga aja. Ini ada istri saya, ini ada anak saya. Dan kemudian lewatin proses yang panjang, saya baru tahu anak saya itu disleksik. Menyandang disleksia, kesulitan membaca, menulis, berkonsentrasi dengan ADHD-nya, kesulitan untuk mengatur executive function dalam hidupnya, sehingga prestasinya nggak akan bagus, bahkan nggak akan bertahan di sekolah biasa. Siapa bilang saya nggak takut dan nggak cemas? Ini nanti jadi apa? Ini nanti gimana dia ngelihat kakaknya, sementara prestasinya dia nggak bagus. Dia pasti nggak bertahan di sekolah reguler. Kami harus masukkan dia ke homeschooling. Kami senang dia berkembang, dia menikmati sekolah di sana, tetapi kadang-kadang terus kepikir nih, nanti dia bisa sekolah di mana ya? Kerjain apa ya? Kalau Bapak Ibu tahu homeschooling itu sebagian ijazahnya itu ijazah kejar paket. Tahu kan? Kejar paket A, B, C. Orang-orang yang dewasa yang dulu nggak bisa sekolah formal, terus harus kejar paket, bersamaan dengan sekolah umum. Ya kadang mikir ngelihat anak itu, "Ntar dia kerja apa ya? Kuliah di mana ya? Bisa nggak ya?" Sekali lagi, terpikir nggak salah. Tapi terpecahkan oleh kekhawatiran dan ketaatan adalah kesalahan. Kemarin saya lakuin studi nah, Yunani ya Bapak Ibu ya. Untuk kata yang sering kita dengar ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Terjemahan baru yang kedua. Kata Yunaninya itu ini, epiripto, melemparkan ke atas sesuatu. Pak Yu boleh minta tolong di sini, Pak Yu, di sini Pak Yu. Bu, ada apa yang biasa dilemparkan ke Bapak ya? Uang, melemparkan ke atas sesuatu. Bapak di situ dulu ya, saya ambil buku saya. Just stay there, Pak. Ya, anggap aja kayak dihukum ibu gitu loh. Jadi Bapak berdiri di situ gitu ya. Nah, ini, good. Saya selalu bawa jaket ini. Nah, kata epiripto itu dalam bahasa sehari-hari Yunani itu tuh dipakai ketika orang mau berkuda. Nah, kuda kan harus dipasangin pelana kan. Pak, tangannya gini, Pak. Nah, ini bukan kuda, Bapak Ibu ya. Bayangin aja ini apa sih kuda ini bagian punggungnya gitu ya, yang akan dipasangin pelana. Kuda kan biasanya tinggi kan, lebih tinggi ya. Bukan kuda wisata-wisata yang keliling itu. Kuda yang diajak untuk berpetualang itu kan tinggi. Tangannya lebih tinggi Pak. Nah gitu kan. Nah saya kecil kan. Nah ini kan harus tengah dilemparkan gitu.
Supaya bisa apa? Supaya bisa ke sana ke sini kan. Karena ini tinggi, orangnya itu rasanya pendek, ini tuh harus setengah dilemparkan gitu. Nah, kata menyerahkan itu, epiripto itu kayak gitu. Misalnya ini pelana kudanya, ini kudanya. Kali ini jadi kuda beneran ini. Sebelum dilemparkan harus apa dulu Bapak Ibu? Kira-kira kan? Oh, setinggi segitu. Terus lihat kan barangnya kan? Terus mikir-mikir, ini gitu kan? Ngelihat barangnya, ngelihat tujuannya. Ya, ngelihat barangnya, ngelihat tujuannya. Ngelihat barangnya terus ngelihat tujuannya. Ya, cok gitu ya. Serahkanlah, lemparkanlah. Untuk melemparkan kita perlu melihat apa? Barang yang dilemparkan dan tujuannya. Kekhawatirannya dan kepada siapa harus dilemparkan? Berarti kepada Tuhan. Jadi mengingat khawatir, tapi juga mengingat Tuhan. Terus yang kedua, dilemparkan. Ya gitu terus sampai Tuhan datang kembali Pak ya. Bapak Ibu lihat, sesuatu yang sudah saya lemparkan, nggak ada di tangan saya lagi. Dia di tangan Bayu. Loh Pak, kekhawatiranku nanti muncul lagi. Sama, lihat lagi. Lemparkan. Nah, karena saking seringnya gini-gini, lama-lama tiap kali kekhawatiran ada, secara otomatis mata saya tertuju pada Pak Yuh, tertuju pada Bapak yang di surga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya akan hidup tanpa kekhawatiran Pak. Kalau sudah punya segala sesuatu, omong kosong. Makin kaya kekhawatirannya makin besar. Makin bahagia Bapak Ibu makin mikir. Gimana suami atau istri atau anak dijaga ya? Nah, ketika khawatir, dilempar ke sana, begitu terus prosesnya sampai saya terbiasa melihat kepada dia, kepada siapa kekhawatiran itu saya lempar. Jadi harusnya makin dekat atau makin jauh? Thank you Pak Yu. Harusnya makin dekat. Biarlah setiap kekhawatiran kita menolong kita untuk mencari Tuhan dan kehendak. Diserahkan, dilemparkan kepada Tuhan dalam doa. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, ntar anak saya yang kedua kuliah apa ya? Ntar kalau dia ketemu pacar macam apa pacarnya yang bisa menerima dia nggak ya? Yang banyak lupaan, yang nggak bisa anteng. Kalau masa depannya gimana ya? Nanti cucu saya lewat dia kalau dia menikah nanti kayak dia juga nggak ya? Tetapi biarlah setiap kekhawatiran itu kita lempar, kita lempar, kita lempar. Dan tanpa sadar kita jadi makin dekat sama Tuhan. Kekhawatirannya masih ada, masih selintas terpikir. Tetapi nggak pernah memecahkan pikiran kita karena kita tahu bagaimana mengurusinya. Diserahkan ke ahlinya. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Jangan pernah takut untuk menyerahkan masa depan yang belum kita ketahui kepada Allah yang kita kenal dengan pasti. Mari kita berdoa. Saat ini kami mengingat hal-hal yang membuat kami merasa cemas dan takut. Apalagi di pergantian tahun yang sebentar akan kami hadapi.
Tuhan, kami manusia biasa yang lemah. Ketakutan sering mengetuk pintu hati kami. Dan Engkau tahu hati kami, Engkau tahu hidup kami. Engkau tahu bahwa dalam kadar tertentu kami butuh rasa takut, rasa khawatir, supaya hidup kami enggak sembrono. Tetapi kamilah yang harus mengendalikan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu agar jangan sampai ia memecah-mecahkan pikiran kami. Sehingga kami nggak bisa melakukan apapun. Sehingga kami nggak bisa menikmati apapun. Karena pikiran kami dipecah-pecah oleh rasa takut dan khawatir. Kami bersyukur Engkau memahami diri kami. Engkau memberi argumentasi bahwa yang besar hidup ini, tubuh ini Tuhan beri, yang kecil juga Tuhan akan lengkapi. Engkau memberi kami argumentasi yang kami saksikan sehari-hari. Burung yang kecil, bunga yang kecil, nggak ada nilainya. Tapi Tuhan pelihara. Apalagi hidup kami manusia yang berharga ini. Ya Tuhan, ini kami. Biarlah setiap rasa cemas dan khawatir kami membawa kami lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.